Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Land Cruiser 100 atau Land Cruiser Cygnus ya. Dan ini unitnya cukup spesial ya. Ini adalah Toyota Land Cruiser Active Vacation Limited Edition. Nah, apa itu Active Vacation Limited Edition itu? Jadi dia punya seperangkat alat camping di mobil ini. Dan unit ini cukup langka dan cukup spesial ya. Dan mobil ini juga lagi dijual di EFV Auto Sales bersama mobil Blok M di 335 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya ada di description di bawah ya. Seperti biasa kita akan masuk ke depannya dulu. Untuk kuncinya seperti ini, dan ini kayaknya kuncinya udah diganti ya, jadi ada Lexusnya, padahal ini aslinya adalah Land Cruiser ya, normal lah, banyak yang ganti-ganti juga kan. Di dalam ini interiornya dia warna terang ya, beda sama Land Cruiser yang Cygnus kemarin kalau nggak salah yang pernah gue review itu juga, dia warnanya agak gelap deh, jadi sedikit beda interiornya, tapi dia tetap sama ya. Dia ada jok elektrik di bagian sini, bisa maju mundur, naik turun, recline juga, dan ada lumbar support 2 arah. Dan untuk memudahkan akses masuk, dia juga ada footstep dan ada ini juga ya, grab handle di pilar A sini. Oke. Sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Land Cruiser Cygnus Active Vacation Edition. Namanya panjang banget ya. Oke, kita starter dulu, dan pas kita masukin kunci, ini juga spesialnya dari Land Cruiser ya. Dia ada walkaway steering wheel. Jadi pas kita cabut kunci, setirnya itu akan nge-retract ke atas dan ke posisi yang paling dalam biar kaki kita tuh nggak mentok pas mau keluar mobil. Oke, yuk langsung kita nyalakan aja mesinnya. Oke, mulus. Cuma emang agak berat dikit ya tadi starternya. Ya, oke. Yuk langsung kita tutup aja. Nah, secara general sih overall ya ini masih mirip-mirip seperti Land Cruiser Cygnus yang gua review kemarin. Jadi setirnya masih 4 palang, sudah dilapis kulit. Pengaturan setirnya juga bisa tilt teleskopik secara elektrik ya. Bisa maju mundur. Bahkan kayaknya unit yang ini lebih sehat ya, karena yang Cygnus kemarin itu kan dia nggak bisa teleskopik ya, karena motor elektriknya sedikit bermasalah. Kalau yang ini masih bisa. Cruise control ada di sini, bisa diatur naik turunnya. Di belakang setir ini juga ada tuas lampu, lampu utama, auto juga, dan ada fog lamp depan. Yang sebelah kiri ini untuk tuas wiper ya. Dia juga sudah ada intermittent timernya di sini. Kita ini nyalain lampu dulu biar agak terang. Untuk speedometer juga dia sama-sama panel Optitron. Di sini ada fuel gauge, dan di bagian sini sebetulnya ada tegangan aki harusnya, cuma ini jarumnya mati. Dan ada speedometer maksimal 180, gear indicator di tengah, serta ada odometer di bagian bawah sini 133.000 km. Tachometer ada di sini, dan ada indikator buat ketinggian suspensinya ya. Di sebelah kanan ada tekanan oli dan temperatur mesin. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang dikelilingin wood panel, ini juga bisa dibuka tutup. Di bagian bawah juga ada switch untuk power mirror dan sudah electric retractable mirror. Jadi bisa dilipat secara elektrik. Ada headlamp washer juga, dan di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin dan tangki. Untuk di bagian bawah ini pedalnya masih model gantung semua, dan di sebelah kiri ada footrest buat naruh kaki kiri yang lumayan nyaman. Sama di bagian sini juga gue baru nyadar nih, dia ada ventilasi buat dinginin selangkangan kita biar dedek kita nggak kedinginan, biar nggak kegerahan. Dan di bagian door trim ini juga soft touch, di bagian armrest ini juga soft touch. Di sini kayak ada panel kulitnya gitu. Ini ada panel karet yang buat nutupnya, itu juga mantep rasanya. Door handle ada di bagian sini warna ini ya, warna plastik krem biasa. Window lock, central lock, dan all auto power windows. Di bagian pintu juga ada lampu ini buat nandain kalau pintu lagi kebuka, jadi biar kelihatan mewah juga. Ada door pocket, cup holder, speaker, kok jadi cup holder. Dan ada tweeter juga di bagian pilar A sini. Terus di pilar A tadi ada grab handle buat pegangan pas kita mau masuk. Sun visor pengemudi, ada card holder, dan ada ini juga ya, vanity mirror plus lampu. Dan kalau ditarik, apakah dia bisa slide kayak kemarin? Yang ini nggak bisa deh. Terus di bagian sini juga ada warning buat SRS airbag yang masih bahasa Jepang semua.
Di tengah ada lampu baca individual kanan kiri, ada tombol buat buka ini juga ya, sunroof. Jadi sama seperti unit yang kemarin, dia juga sudah ada sunroofnya. Dan auto buka tutup ya. Plafonnya juga bisa ditutup secara manual nih. Kita buka aja biar terang. Dan di bagian sini ada tempat naruh kacamata. Spion tengah dia manual dimming. Sun visor kiri juga sama, dia ada cermin dan lampunya, cuma emang gak ada card holdernya doang. Ada grab handle, seatbelt juga bisa dinaik turunin, begitu juga dengan headrest juga bisa dinaik turunin. Lanjut ke tengah, nah ini agak beda ya di tengahnya, karena di unit yang ini dia punya head unit touchscreen, walaupun dia masih full bahasa Jepang ya. Jadi ini contohnya buat nyalain AC-nya aja harus pencet yang atas ini. Terus ini untuk nyalain audio, nah dia udah ada CD changernya juga. Wow, lagu pemilik Land Cruiser banget ya. Untuk AC juga dia, untuk arah AC dan fan speed itu dia ada di bagian touchscreen. Jadi untuk fan speed di sini dia ada 5 level. Untuk arah semburan juga, dan untuk yang lain-lainnya itu bisa diatur dari atas ini. Jadi untuk temperatur dia ada 2 ya, displaynya di sini sama di sini. Dan ada max cold juga, ada defroster depan, auto climate off, dan untuk sirkulasi AC. Lanjut ke bagian bawah, ini ada buat ini ya, tadi buat audionya lah pokoknya. Di sini ada TV, CD, tape, FM. Apakah dia bisa, oh sama, dia juga masih frekuensi yang JDM ya, jadi frekuensi radio 76 sampai 90,0 FM. Udah balik ke CD aja. Dan di bagian sini juga ada kayak buat navigasi, cuma ya gini masih bahasa Jepang. Dan di sini ada buat apa ini? Ada angka 50. Di sini ada angka 2. Ini kayak buat brightness gitu-gitu ya. Dan ini untuk displaynya tadi buat audio. Jadi kayak buat CD-nya lagi CD berapa, track berapa, dan menit sama detiknya. Itu dong yang gue ngerti. Dan ada knob volume juga tadi di sini. Untuk ganti channel, ganti program, ganti disk, tuning radio juga ada di sini, dan ada shortcutnya tadi. Di bagian bawah ada jam digital, ada temperatur udara luar, dan untuk ngatur jam digital di sini. Ada mode AC belakang buat nyalain AC-nya, ada defogger belakang, dan ada tombol buat naik turunin antena elektriknya ya. Di sebelah kanan ada tombol hazard dan tombol untuk mengunci gardan tengah atau center differential. Dan juga kalau misalnya kita lihat ke tengah sini ada ini juga ya, asbak. Ada 2 buah power outlet ya, satu di sini sama satu di sini. Yang ini bahkan masih ada socket lighternya. Dan dia juga permanen 4-wheel drive ya. Ini ada tuas untuk high and low range-nya. Untuk ke low range biasa tinggal tarik ke sini dan tarik lagi. Nah ini udah masuk ke low range. Untuk balikinnya tinggal dorong ke tengah untuk netral dan dorong lagi ke high range. Di bagian sini juga ada tuas transmisinya, dia automatic. Torque converter, ada overdrive-nya juga di sini, dan ada mode 2 dan low gear-nya juga. Terus di sebelahnya ada tuas rem tangan, ada power mode buat menambah respon transmisi atau menahan shift point di RPM yang lebih tinggi, sama ada tombol untuk second start buat memudahkan traksi ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di medan yang licin, dia akan start di gigi 2 biar nggak gampang slip. Di sebelah sini juga ada kontrol untuk suspensinya ya, karena dia punya suspensi damper yang bisa diatur nih. Ada comfort sampai ke sport, ada 4 level, dan ada ketinggian suspensinya bisa diturunin dan bisa dinaikin atau bisa dimatiin juga. Di sebelah sini itu ada tuas untuk bukan tuas sih, tombol untuk heated seat ya. Ada 2 level untuk jok pengemudi dan penumpang depan. Ada high sama low. Yang sebelah kiri juga sama, ada high sama low. Terus di belakangnya ada 2 buah cup holder yang bisa ditutup gini. Cuma ini pernya mungkin udah rusak, tapi dia ada wood panelnya gini loh, jadi rapih, kelihatan mewah. Di center console dia ada tempat penyimpanan yang gede banget, dan ada 2 buah cup holder ya di sini. Serta ini juga 2 level. Ini ada level yang dalamnya lagi.
Wah, ini dalam banget. Ada tempat naruh koin juga di sini. Serta kalau di sebelah kiri ini ada tempat buat CD changernya. Jadi buat masukin CD yang banyak ya di sini. Untuk glove box dia ada di sini. Ada lampunya juga nih di sini, tapi nggak begitu dalam sih. Dalam tapi nggak begitu luas. Oke. Di situ juga ada airbag untuk penumpang depan dan ya, kecu segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Land Cruiser Active Vacation Edition ini. Untuk kabin belakang sih dia nggak ada perubahannya dibandingin Cygnus yang belum lama gue review ini. Jadi buat yang pengen lihat ruang bagasi ruang kabin tengahnya seperti apa, bisa lihat di video yang linknya ada di description di bawah ya. Oke, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu ya. Dan ini berisik banget. Ya, ini adalah mesin 4700 cc V8 dengan kode 2UZ-FE. Jadi mesinnya bertenaga banget. Dan tenaganya ini dia 227 horsepower dengan torsi 410 Nm. Ya, untuk di eranya sih ini lumayan gede ya. Dan tadi ya dia transmisinya 5 speed automatic torque converter ke 4 rodanya. Jadi udah permanen all wheel drive ya, bukan 4 wheel drive yang bisa dimatiin kayak Fortuner gitu misalnya. Ya, untuk ruang mesin standarnya seperti ini, dia udah pakai engine cover, cuma emang di kanan kirinya nggak serapih tengahnya karena dia nggak ada cover plastiknya. Dan yang bunyi tadi itu adalah ini nih, shock kap mesinnya. Jadi udah pakai hidrolik, cuma mungkin udah seret kali ya, belum dikasih pelumas. Jadi kalau ditutup kayak ada cubakanya gitu. Oke, untuk eksterior depan sih dia masih kayak Land Cruiser Cygnus pada umumnya ya. Jadi ganteng gagah, cuma emang di unit ini emblemnya udah diganti Lexus. Ya gitu deh, orang Indonesia demennya yang upmarket ya. Untuk lampunya sendiri dia menggunakan lampu deket yang udah pakai proyektor. Dan dia sudah auto juga tadi ya. Di sisi dalam sini ada untuk high beamnya. Untuk sisi luar dia ada lampu sen. Dan ini juga ada headlamp washer yang beneran berfungsi ya tadi. Untuk fog lamp dia ada di bagian bawah. Dia sudah kayak masih halogen ya. Coba kalau dilihat bentuknya, ini fog lampnya mirip kayak Kijang kapsul facelift ya. Ya mirip sih, bukan berarti sama kan. Dan khasnya mobil-mobil gede harus wajib ya, kayaknya harus ada ini nih, spion tanduk. Untuk velg dia modelnya 5-spoke yang cukup sederhana ini. Bannya di sini menggunakan Bridgestone Dweller All Terrain yang ukurannya itu mana sih? Oh ini dia nih, LT 285/75 R16. Segede gini, 16 inci. Disc brake dia ada di depan belakang. Terus di fender dia ada lampu sen, tapi bukan di cover spion. Dan tadi ya ini antena buat radionya. Di atas dia ada roof rail yang lumayan panjang, ada talang air juga dengan logo Toyota di sini. Tadi ada footstep untuk menambah akses masuk dalamnya. Dan ada kayak semacam ventilasi gitu. Untuk di belakang dia ada spoiler dengan Hammond stop lamp. Kaca juga udah ada wiper dan defogger belakangnya. Untuk lampunya juga dia masih halogen ya, lampu mundur di atas. Terus di bawahnya ada sen dan ada ini juga lampu lampu rem. Jadi ngaco ya. Di sini ada emblem V8. Ini sorry gue agak ngaco gini karena emang gue suka fitur yang ada di bagasi ini. Soalnya ini bagasinya dibandingin Cygnus yang kemarin itu tuh beda banget. Jadi dia punya dudukan ban serep nih yang paling kelihatan ya. Jadi ban serepnya tuh nggak dikolong lagi. Dan untuk masuk ke bagasinya dia itu tetap sama ya, dia split tailgate. Cuma lucunya gini, dia bisa dilepas dulu nih. Ini kayak ada semacam kayak tuas pembuka kap mesin gini, kita tarik. Nah ini ngelepas dudukan ban serepnya. Nah dia juga ada stoppernya ya, biar nggak ngablak terus ke depan gitu. Terus kalau misalnya udah, ini kita angkat. Di sini ada handle, kita buka. Nah dibuka. Dan dia juga khasnya Land Cruiser, ada
split tailgate. Nah ini dia yang spesial dari Land Cruiser Active Vacation Limited Edition ini. Ada kompornya. Jadi ini tuh Active Vacation ya, sesuai namanya itu kegunaannya untuk camping atau overlanding. Jadi kita bisa bersantai di alam liar dengan kemudahan yang diberikan sama mobil ini. Bentar, ini gue naikin dulu biar kita bisa lebih dekat. Jadi di bagian sini kita bisa lihat ya, di sini tuh ada kompor yang ini asli kompornya. Jadi tuh kompornya bahasa Jepang, jadi beneran asli bawaan mobilnya seperti ini. Dan kalau misalnya kita nggak mau kelihatan, ini juga bisa ditutup. Ini juga tutupnya rapih, ada kayak wood panelnya gitu. Dan kalau kita lihat di sebelah sana itu ada wastafelnya atau sink ya, apa kayak tempat buat naruh piring, cuci piring. Itu ada kerannya tuh di situ. Dan buat nutupin si wastafelnya ini bahan yang sama persis kayak talenan rumah. Jadi kita bisa motong-motong bahan makanan, tinggal geser pakai pisau, langsung taruh di penggorengan kita. Jadi benar-benar praktis ya. Di bagian bawah sini juga ada kayak semacam storage gitu. Ini ada selang-selang buat air dan gasnya. Yang sebelah kiri ini juga ada meja-meja gini ya. Ini kayak ada semacam tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Dan di sini ada power outlet yang kayak colokan rumah gitu, walaupun colokan rumah Jepang ya. Nah, colokan yang gepeng nih. Dan nggak cuma itu juga, dia ada power outlet yang 12 volt biasa. Cuma emang karena ini kayak semacam limited edition yang semacam di convert gitu ya. Jadi aslinya mungkin ini adalah Land Cruiser biasa yang 7 seater atau yang ada baris ketiganya. Cuma diubah menjadi Active Vacation Edition ini. Soalnya ini kalau kita lihat ya, seat belt dia masih ada di belakang, grab handle masih ada, bahkan ventilasi AC-nya pun dia masih lengkap. Jadi bener-bener kayak aslinya ini kemungkinan ada bangkunya, cuma dilepas demi memasang ini tadi peralatan kayak kompor, terus wastafel. Dan kalau misalnya ini lantainya kita lurusin gitu ya, mungkin ini bisa ada panel tambahannya lagi mungkin, dan kita bisa tiduran atau duduk-duduk kayak leha-leha gitu sambil berpetualang di hutan atau di gunung, di pantai, dimanapun lah ya. Jadi yang spesialnya sebetulnya cuma bagian belakangnya doang. Mobilnya sih biasa aja kayak Land Cruiser Cygnus pada umumnya, tapi ini gue suka banget fiturnya ini. Aduh, sumpah gue kalau ada duit pengen gue beli ini. Oke, seperti itu aja untuk bagian belakangnya. Yuk kita tutup. Dan untuk nutupin juga gampang. Ini tinggal kayak semacam dikencengin aja, kayak nutup pintu gitu. Nah, sampai udah klik, udah si ban serepnya ini udah aman. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Land Cruiser Active Vacation Edition kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EAV Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.